Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak hebat kota Surabaya? Jumpa lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, anak-anak kelas 4 dan kelas 5, hari ini anak-anak kelas 4 dan 5 akan belajar seri AKM numerik bersama Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Paramita Ceviriana dari SDN Pagesangan, Surabaya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak hebat kelas 4 dan kelas 5, pada seri AKM numerik kali ini kita akan belajar tentang geometri dan pengukuran. Materi apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama, kita akan belajar mengenal segi 4, segitiga, segi banyak, dan lingkaran. Yang kedua, kita akan menghitung luas persegi panjang jika panjang dan lebarnya diketahui. Dan yang ketiga, kita akan menghitung panjang atau lebar luas persegi panjang jika diketahui luas salah satu sisinya. Nah, anak-anak, coba sekarang kita amati gambar yang ada di dalam layar televisi kalian. Nah, itu adalah gambar-gambar benda yang biasanya ada di ruang kelas kita. Coba kalian amati. Di situ ada penggaris, ya kan? Ada peta, ada buku, ada jadwal pelajaran, dan juga ada meja yang kita gunakan untuk belajar. Nah, apa hubungannya Bu Mita gambar-gambar benda yang ada di kelas itu dengan pelajaran kita hari ini? Nah, dengan begitu kita tahu anak-anak bahwa ternyata benda-benda yang ada di sekitar kita itu banyak yang berbentuk bangun datar seperti segitiga, segi 4, persegi panjang, ataupun persegi. Coba kalian amati bangun datar apa saja yang ada pada gambar. Oke, kita amati ya. Oke, sudah. Yang pertama ada segitiga. Tadi segitiga dibentuk apa ya? Gambar apa? Betul, di gambar penggaris. Nah, yang kedua tadi juga ada gambar persegi panjang. Persegi panjang tadi ada penggaris, ada buku, ada peta, dan juga ada atasnya meja ya yang berbentuk persegi panjang. Nah, yang ketiga juga ada bangun persegi. Di mana anak-anak tadi? Benar, di jadwal pelajarannya. Dan di jadwal pelajaran juga tadi kita menemui bentuk segi 6. Nah, sudah mulai mengingatkan tentang macam-macam segi banyak. Ini, Bu Mita beri contohnya lagi, bangun-bangun segi banyak. Yang pertama ada persegi. Ini persegi panjang, pintar sekali. Segitiga, segi 5, segi 6, dan juga bahkan bintang termasuk bangun segi banyak. Coba sekarang kalian amati, mengapa bangun-bangun itu termasuk bangun segi banyak? Pintar, cari cirinya yang sama. Keenam bangun itu sama-sama bangun datar yang tertutup. Dan yang kedua dibatasi oleh ruas-ruas garis. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa bangun segi banyak merupakan bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Sudah mengerti kan anak-anak yang di rumah tentang bangun segi banyak? Oke, nah anak-anak, ini adalah contoh soal AKM numerik
yang disajikan dalam bentuk bangun segi banyak. Di AKM numerik ini adalah jenis soal pilihan ganda. Ingat ya anak-anak, di soal AKM numerik untuk pilihan ganda memungkinkan jawaban hanya satu dan juga memungkinkan jawaban lebih dari satu, atau yang disebut dengan pilihan ganda kompleks. Coba kalian amati, dari kelima bangun datar yang ada di layar televisi kalian, ada berapa bangun segi banyak? Pintar sekali, ada 2. Bangun apa ya? Iya, bangun A dan juga E, karena bangun datar tertutup dan dibatasi oleh ruas garis. Nah, keren sekali anak-anak. Oke. Nama bangun segi banyak itu juga sesuai dengan jumlah sisinya. Ini contohnya. Segitiga. Nah, bangun segitiga, berapa sisinya anak-anak? Memiliki 3 sisi dan juga memiliki 3 sudut. Kalian amati ya gambar yang ada di layar televisi kalian. Oke, yang kedua, segi 4. Ini ada persegi panjang, ada trapesium, ada jajar genjang. Semuanya termasuk segi 4. Karena apa? Karena memiliki 4 sisi dan juga memiliki 4 sudut. Mudah bukan? Ini Bu Mita punya gambar yang lain. Gambar apa ya ini? Ayo, ada di sekitar kita. Pintar sekali. Ada gambar jam dinding dan roda. Bentuknya apa? Iya, benar. Bentuknya adalah lingkaran. Nah, apakah lingkaran juga termasuk bangun segi banyak? Penasaran kan? Bu Mita akan bahas pada segmen berikutnya. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, masih semangat bukan belajar AKM numerik bersama Ibu dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Tadi kita sudah sampai di bangun lingkaran. Nah, sekarang apakah lingkaran termasuk bangun segi banyak? Ayo, benar sekali, tidak termasuk bangun segi banyak. Jadi, walaupun lingkaran itu merupakan bangun datar tertutup, tetapi tidak dibatasi oleh ruas-ruas garis. Sudah mengerti kan? Oke, sekarang Bu Mita punya contoh soal AKM numerik lainnya. Ya, ini kegiatan menempel kertas warna. Ibu guru memberi tugas kepada siswanya untuk menempelkan kertas warna pada rangka perahu sehingga menjadi perahu yang cantik. Ini rangka dari ibu guru. Nah, ini adalah karya dari Kira dan Fania. Pertanyaannya, banyak potongan segi 4 pada hasil tempelan Kira dan Fania. Anak-anak, di soal AKM numerik pun kalian juga memungkinkan bertemu dengan soal jenis isian. Yuk, kita hitung bersama-sama ada berapa potongan segi 4 di hasil karyanya Kira. Iya betul, ada 2 di warna kuning dan juga warna hijau. Nah, sekarang hasil karya di Fania. Ayo, ada berapa? Pintar sekali, ada 3. Yang pertama hijau, kuning, dan juga berwarna merah muda. Karena yang ditanya adalah hasil tempelan Kira dan Fania, berarti harus dijumlahkan. Kira 2 ditambah Fania ada 3, hasilnya adalah 5. Oke, mudah kan? Oke, Bu Mita lanjutkan anak-anak. Sekarang adalah di soal pernyataan. Jadi nanti maaf ya, terpisah 2. Nah, di sini kalian diminta untuk mengamati gambar. Di situ ada gambar meja, gambar uang koin, gambar penggaris, hanger gantungan baju,
kancing, daun pintu, dan plat CD. Coba kalian amati dulu. Berbentuk apa? Berbentuk bangun datar apa? Sudah? Nah, kalau sudah, kalian akan dihadapkan dalam sebuah pernyataan. Ingat ya, soal pernyataan dalam AKM itu juga termasuk jenis soal pilihan ganda. Jadi memungkinkan pilihan jawaban lebih dari satu. Oke, jadi kita mulai dari pernyataan yang pertama. Atas meja dan daun pintu berbentuk persegi panjang. Tadi betul atau salah? Benar. Karena benar kita centang. Oke ya. Kita ke pernyataan kedua. Hanger gantungan baju dan penggaris berbentuk persegi. Betul atau salah? Salah. Karena apa? Berbentuk segitiga. Nah, pinter-pinter ini anak Surabaya. Yang ketiga, plat CD, uang koin, dan kancing berbentuk lingkaran. Benar. Pernyataan yang keempat, semua benda pada gambar di atas mempunyai sudut. Benar atau salah? Iya, salah. Karena apa? Ada kancing, ada plat CD, dan juga ada uang koin. Nah, pernyataan terakhir nih, kancing, uang koin, dan plat CD tidak memiliki sudut. Benar, karena berbentuk lingkaran. Nah, ada 3 pernyataan benar dalam satu soal. Oke, karena kita sudah selesai untuk pelajaran segi banyak, kita akan masuk ke materi luas persegi panjang. Ini Bu Mita punya gambar persegi panjang dari beberapa petak satuan. Nah, kita hitung dulu berapa panjangnya. Panjangnya ada 4 petak satuan. Lebarnya ada 2 petak satuan. Berarti berapa luasnya? Luasnya yaitu 4 dikalikan 2, jadi 8 petak satuan. Apakah betul? Oke, kita cek ya. Oke, 8 petak satuan. Nah, sekarang contoh soal AKM numeriknya. Jadi dari tadi kita bisa menyimpulkan bahwa luas persegi panjang dikalikan lebar. Nah, ini contoh soal AKM numerik tentang luas persegi panjang. Bangun persegi panjang yang memiliki luas sama dengan bangun persegi panjang di atas. Jadi di bawah ini nanti di soal akan diberikan sajian beberapa bentuk persegi panjang dengan berbagai ukuran. Kalau ada soal seperti ini, berarti langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu menghitung luas persegi panjang di dalam soal. Yuk kita hitung bersama-sama ya. Panjangnya 6 petak satuan, lebarnya 2 petak satuan, berarti luasnya 6 dikali 2 sama dengan 12 petak satuan. Yuk kita cek bersama, apakah betul jumlahnya ada 12 petak satuan? Betul anak-anak. Nah, kalau sudah ketemu luas di soal, barulah kita melihat di dalam pilihan jawaban. Semuanya berbentuk persegi panjang, tetapi kita cari yang luasnya sama dengan soal. Ingat ya anak-anak, pilihan ganda memungkinkan jawaban lebih dari 1. Yang A, panjangnya ada berapa? 4, lebarnya 3, berarti 12. Betul atau salah ya? Kita cek. Betul, karena sama kita pilih. Nah, yang B, panjangnya berapa? 4, lebarnya 2, berarti berapa? 8, berarti bukan ya. Sekarang yang C, panjangnya berapa ya? 5, lebarnya 2, berarti berapa ya jawabnya? 10, berarti juga bukan ya. Sekarang yang D, 6, bukan juga. Yang E, berapa ya? Ayo, berapa? Pintar, 12.
Berarti yang betul, yang sama luasnya dengan soal adalah A dan E. Nah, masih penasaran kan dengan bentuk soal AKM numerik lainnya? Bu Mita akan bahas pada segmen berikutnya. Tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, masih semangat kan belajar AKM numerik dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku? Tadi kita sudah belajar bentuk soal pilihan ganda kompleks dan juga isian. Nah, anak-anak, di segmen ketiga ini Bu Mita akan menampilkan jenis soal uraian. Jadi, di AKM numerik pun kalian juga memungkinkan menemukan soal dalam bentuk uraian. Kalau dalam soal uraian, kalian lihat di soal, apakah berapa maksimal kata, maksimal huruf, atau maksimal angka yang bisa kalian tulis. Jadi kalian cermati dulu. Ini salah satu contohnya. Disediakan gambar, di sini ada gambar kolam renang. Gambar berikut adalah kolam renang yang permukaannya berbentuk persegi panjang dan di dalamnya 1 meter. Dalamnya ya 1 meter. Di sekeliling kolam renang bagian luar akan dibuat jalan dengan lebar 1 meter. Tuh, yang di luar-luarnya akan diberikan keramik dan akan dipasang keramik. Ukuran lebar kolam renang itu setengah dari ukuran panjangnya. Berapakah luas daerah permukaan kolam renang? Kalian amati. Nah, yang ditanyakan hanya daerah permukaan kolam renang. Berarti hanya daerah yang ada airnya. Panjang tadi 30 meter panjang kolam, tetapi masih dengan pinggiran kolamnya. Lebarnya diketahui setengah dari panjang kolamnya. Kalian amati ya gambar di layar televisi. Nah, pinggir kolam ini akan dikeramik 1 meter dan 1 meter lebarnya. Kalian diminta menghitung berapa luas permukaan kolam renangnya. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, ini Bu Mita gambarkan kolam renangnya. Permukaannya berbentuk persegi panjang. Yang warna merah muda itu airnya ya, berarti permukaan airnya. Nah, yang biru di pinggir itu adalah lantai keramik yang akan dikeramik tadi 1 meter lantai pinggir kolam renang. Nah, panjangnya ada 30 meter, lebarnya setengah dari panjang, karena panjangnya 30 berarti setengah dikalikan 30 meter. Bisa dicoret? Bisa. 30 dibagi 2 bertemu berapa? Iya, 15 meter. Nah, tapi ingat, ini masih panjang dan lebar semuanya, seluruhnya. Padahal yang ditanya hanya yang permukaan kolam renang saja yang ada airnya. Kita hitung panjangnya dulu. Dikurangi 1 meter di pinggir kiri, kolam yang kiri, kolam yang sebelah kanan juga dikurangi 1 meter. Berarti yang awalnya panjangnya itu 30 meter, dikurangi 1 meter, dikurangi lagi 1 meter. Jadi panjang permukaannya 28 meter. Nah, lebarnya bagaimana? Sama. Dikurangi 1 meter di pinggir kanan, dikurangi 1 meter di pinggir kiri. Berarti lebarnya 15 meter dikurangi 1 meter dikurangi lagi 1 meter. Berapa ya hasilnya? Pintar, 13 meter. Kita sudah tahu ini panjangnya permukaan 28 meter, luas permukaannya 13 meter. Barulah kita masukkan ke rumus luas permukaan kolam. Berapa? Tadi panjang kali lebar karena berbentuk persegi panjang. Panjangnya kita masukkan 28 meter dan lebarnya kita masukkan 13 meter. Ayo, yuk, siapa yang sudah menghitung? Sudah ketemu jawabannya? Iya, pintar. 364 meter persegi.
Nah, anak-anak, di dalam soal AKM numerik memungkinkan juga jawaban, soal atas akan digunakan pada soal berikutnya. Jadi, kalian harus menghitungnya dengan teliti. Gambar berikut adalah kolam renang yang permukaannya berbentuk persegi panjang dan dalamnya 1 meter. Di sekeliling kolam renang, bagian luar akan dibuat jalan dengan lebar 1 meter dan akan dipasang keramik. Ukuran lebar kolam renang itu setengah dari ukuran panjangnya. Jika biaya pemasangan keramik per meternya Rp70.000, berapa seluruh biaya yang harus dikeluarkan untuk pemasangan keramik tersebut? Bu Mita tanya, keramik mana yang mau dipasang? Pintar, keramik di pinggir kolam. Nah, berarti kita harus mengetahui luasnya dulu. Panjangnya tadi 30 meter, lebarnya setengah dari panjang kolam. Ini yang mau dikeramik. Kiri 1 meter, kanan 1 meter dari panjang dan lebarnya. Nah, berarti langkah pertama kita menghitung luas kolam renang seluruhnya dulu. Tadi panjang kali lebar, luas kolam renang seluruhnya, berarti yang ada air dan keramik pinggirnya. Panjangnya 30 meter, nah tadi kan masih utuh, dikali 15 meter, berapa? Pintar, 450 meter persegi. Nah, barulah kita sudah mengetahui luas kolam seluruhnya, dan di soal sebelumnya kita sudah menghitung luas permukaan kolam renang. Barulah kita bisa mengetahui luas pinggir kolam renang. Dari mana? Dari luas kolam renang seluruhnya 450 meter dikurangi luas permukaan kolam renang 364 meter persegi. Ayo dikurangi berapa? Pintar, 86 meter persegi. Nah, kalau sudah ketemu luas pinggir kolam renang, barulah kita bisa menghitung biaya pemasangan keramiknya. Per meter tadi berapa? Per meter persegi 70.000, berarti 86 meter persegi dikalikan 70.000. Ketemu jawabannya berapa? Ayo. Pintar, Rp6.020.000. Nah, bagaimana anak-anak kelas 4 dan 5? Sudah siap menghadapi AKM numerik? Kalian juga bisa mencoba soal-soal AKM belajar mandiri di rumah dengan mengakses pusmenjar.kemdikbud.go.id/AN dan bersama hadapi corona.kemdikbud.go.id. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Terima kasih. Untuk hari ini Bu Mita akhiri. Sampai ketemu di AKM numerik berikutnya, tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Dadah.